akhirnya setelah penantian 3 tahun ya, kalau nggak salah 3 tahun ya, film The Kingsman tayang juga di bioskop setelah tahun 2019, rencana tayang, diundur 2020, ada pandemi, akhirnya 2021, dan di akhir tahun pula ya, jadi udah kayak 2022 ini, sutradaranya juga masih sama, Matthew Vaughn, tapi yang film ketiga ini menarik karena ini adalah prequel. Timeline prequelnya juga sangat jauh sekali karena ini menceritakan tentang asal-usul berdirinya organisasi Kingsman. Beruntungnya gue termasuk orang yang menikmati film ini sih, asli. Somehow gue emang gak berekspektasi terlalu banyak gitu ya, dan gue berharap emang Matthew Vaughn ngasih sesuatu yang baru, dan emang dia lakukan gitu di film ini gitu ya. Prequelnya ini meskipun embel-embel Kingsman, tapi gue ngerasa film ini emang lebih serius gitu ya, kayak film yang terpisah aja gitu dari film 2 Kingsman terdahulu gitu. Dan gue nggak keberatan sih gitu, karena emang gue pengen tahu sesuatu yang baru gitu ya. Dan di sini bahkan pemicu Perang Dunia Kesatunya adalah organisasi yang sedang diselidiki oleh anggota Kingsman ya, yang di sini dipelopori oleh Orlando Oxford, diperankan oleh Ralph Fiennes ya. Dan dia ini adalah seorang tokoh bangsawan, pasifis, cinta damai yang benar-benar punya motif kuat banget gitu buat bikin Kingsman. Dan gue cukup suka sih motifnya, benar-benar dilatar belakangi kejadian yang tragis ya, dan itu benar-benar tertangkap sih di opening film ini gitu ya, kenapa dia bisa kehilangan istrinya gitu, dan dia pengen melindungi anaknya. Dan ngomongin Perang Dunia I gitu ya, meskipun kita tahu kalau Perang Dunia I emang dipicu oleh kematian Franz Ferdinand ya, kalau nggak salah dari Austria, tapi di sini gue ngerasa sih Matthew Vaughn berhasil sih mengawinkan sejarah fiksi sama sejarah yang non fiksi. Kayak kita kalau suka sejarah atau sekiranya tahu gitu ya soal Perang Dunia I gitu ya, dan tokoh-tokoh yang ada di belakangnya, negara-negara yang terlibat, itu tuh kayaknya pasti bakal suka sih nonton ini asli, karena di sini banyak banget karakter-karakter yang emang asli gitu ya, ada ketika saat itu gitu. Dan di sini kayak dibelokkan gitu ya. Salah satunya adalah Rasputin ya, itu oke banget sih. Gue salah satu momen yang paling memorable di film ini tentu saja ketika si Orlando sama anaknya Conrad dan sama si Sola berantem lawan Rasputin. Itu the best banget sih kata gue. Sequence actionnya bener-bener paten banget lah pokoknya, jadi kayak emang gak melupakan gitu ya rootnya film Kingsman tuh ya, emang dikasih second action dengan visual yang oke gitu, dan di sini tuh kelihatan gitu. Terus yang menariknya lagi di sini ya ternyata ceritanya sekelam itu gitu ya, dan di tengah-tengah pun kita diberi kejutan yang nggak kalah tragisnya gitu ya, dan itu tuh bener-bener kayak shocking aja yang gue nggak pernah duga gitu ya bakal kayak gitu. Dan gue juga suka gimana caranya dia ngeliatin kalau Kingsman ini pergerakannya dimulai dari agen-agen ART, cuy, gila itu bener-bener keren sih. ART yang bener-bener kerja gitu ya di para pejabat-pejabat tinggi, orang-orang penting gitu ya. Jadi emang bener-bener informasinya itu ya pasti bener dan emang rahasia dan sulit deteksi gitu ya datang dari mana gitu. Tapi mungkin gue mengakui sih film ini emang agak panjang ya ceritanya, apalagi diberi lumayan backstory soal perang dan dampaknya gitu ya. Di satu sisi Matthew Vaughn nggak mau melupakan khasnya Kingsman, tapi di sisi lain dia kayak pengen nyeritain lagi drama perang yang lebih dalam gitu ya. Momen terbaik di film ini juga salah satunya ada ketika si Conrad perang gitu ya di garis depan, dan itu tuh oke banget sih kata gue. Dan emang mungkin orang yang nggak sabar gitu, mana nih gitu actionnya, ya pasti harus sabar banget sih, karena semuanya itu pasti akan terbayar sih kata gue di third act-nya, di babak tiganya emang bener-bener ngeliatin lagi nih misi Kingsman pertama gitu ya. Dan itu bener-bener kayak wow, anjir gila, keren banget sih tandemnya Orlando terus sama si Sola terus sama si Polly gitu ya, gimana cara ngalahin big bad villainnya gitu ya, yang sebenarnya sangat predictable gitu ya. Kita udah tahu gitu siapa villain yang jadi mastermind di sini gitu ya, yang sebenarnya ketutupan gitu sama villain yang seru-seru kayak tadi, kayak Rasputin, ada Lenin, itu juga menarik banget gitu ya. Terus ada Adolf Hitler, nantilah kalian lihat. Pokoknya jadi kayak sebuah mix and match yang seru aja sih kata gue, bisa ngebelok-belokin sejarah dengan caranya sendiri tapi tetap sesuai jalur gitu ya. Dan itu salah satu yang menarik sih kalau kata gue di sini. Dua karakter utama di awal film gitu ya, si Orlando sama si Conrad ini, ayah dan anak ini ya chemistry-nya bagus sih kalau kata gue. Dan Orlando ini cinta damai, tidak mau perang. Si Conrad malah pengen perang gitu ya karena ingin membela negara ya. Tapi di sini kayak diliatin gitu ya, yang namanya perang gitu ya, apapun itu untuk kebaikan atau tujuan apapun itu pasti tetap tidak mengenakan gitu ya, dan pasti tetap memakan korban. Nah ini tuh kayak kenyataan yang harus diterima aja gitu ya, dan ini justru memperkuat motif si Orlando gitu, dan itu yang gue suka sih gitu ya. Intinya sih menurut gue kalau lu emang suka Kingsman yang film 2 terdahulunya gitu ya, lu jangan harap ini bakal seperti itu gitu. Itu emang bisa mematahkan ekspektasi dan bisa cukup mengecewakan gitu ya, karena orang pasti menunggu Kingsman yang fun gitu ya, penuh action, fun, gila, liar gitu ya. Kalau di sini justru
kata gue lebih grounded gitu, lebih kelam, lebih dramatis, dan emang beda aja gitu tonnya, kayak film terpisah gitu ya. Ya sebenarnya sah-sah aja ya, kan namanya juga prequel gitu ya. Setidaknya ciri khas si Kingsman ya, kayak sequence action yang gila gitu ya, visualnya yang oke, yang liar gitu ya, dan karakter-karakter yang menarik itu masih ada gitu di sini. Dan menurut gua 3 hal itu udah cukup sih buat gua ngerasa ini adalah film yang masuk di dunianya Kingsman gitu ya. Dan sebagai prequel kata gua udah sangat oke banget gitu ya. Bahkan after credit scene ya ngasihin kalau prequel ini bisa jadi ada sequelnya gitu ya, yang masih di timeline yang gak jauh gitu ya, yang kemungkinan besar sih nanti tentang Perang Dunia 2 ya, karena ini film kan tentang Perang Dunia 1 gitu ya. Dan kita akan lihat nanti kalau emang beneran jadi dibikin, kayaknya lebih seru lagi gitu ya. Dan kalau mau gue kasih skor, ya ini 7,8 lah ya. Gue pengennya sih ngasih 8 ya, kalau durasinya nggak sepanjang ini gitu ya. Sebenarnya bisa lebih pendek lagi, tapi overall itu nggak begitu mengganggu buat gue. Gue masih tetap bisa menikmati intinya sampai habis film ini. Dan ya kita lihat aja apakah film ini, franchise ini bakal terus berlanjut, dan entah apalagi yang akan diceritakan nanti ya. Punya pendapat lain soal prequel ini, suka atau enggak, mendingan Kingsman yang modern apa yang jadul kayak gini, yang zaman Perang Dunia 1, komen aja di bawah ya. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan juga beli kaos Cinecrip, beli kaos Annabelle Cinecrip, nonton konten original Cinecrip, Annabelle tadi, terus apalagi ya, ya udahlah, join Discord, follow IG, dan lain-lain. Silakan. Dan kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya.